Selamat datang di episode nggak tahu keberapa lupa gue dari The Geek Next Door Podcast yang apapun ngomongin tentang pop culture. Di episode kali ini gue nggak sendirian, ada penjaga ini si GVI, ada Andira. Apa kabar, Dir? Audi 2 silakan. Baik, Shan. Baik. Gimana? Gimana kabarnya selain ngomel-ngomel karena banyak yang nggak masuk PSBB? Iya nih. Mungkin nggak seseorang itu bisa keluar dari sebuah kantor di mana dia bekerja karena pimpinannya tidak patuh sama PSBB, itu mungkin nggak? Pengen dicoba sebenarnya tapi nggak tahu. Susah nyari kerja sekarang, San. Iya makanya. Anyway, 3 bulan nih dengan keadaan di rumah aja gitu. Terus kan satu-satunya atau salah satu hiburan kan pasti nonton. Ya nggak nih? Nonton streaming dan lain-lain gitu kan. Akhirnya melihat kembali apa yang ada, kalau yang langganan Netflix itu ya, ada di my list apa aja yang belum pernah ketonton tapi udah disimpan gitu kan ya. Terus tiba-tiba di-like doang, disimpan doang, nggak pernah dibuka lagi. Masih banyak tuh gue. Gue banyak banget. Nah, salah satunya adalah ini anime yang akan kita nonton ini. Kita bahas ini karena sebenarnya waktu awal-awal malah lupa gue berapa lama gitu waktu Netflix ada. Kan anime baru dikit tuh. Iya. Nah, gue salah satunya nemu anime ini, tapi gue belum sempat nonton sampai akhirnya ya PSBB ini akhirnya punya waktu untuk nonton gitu. Betul. Nah, gue juga termasuk salah satu yang penggemar komik atau anime sport gitu. Ya. Gue tahu lu kan lumayan ya. Dan kalau lebih banyak ke komik sih sebenarnya, cuman kalau ngomongin soal apa yang gue tonton anime sport terutama yang gue ikutin dan gue selesaikan juga gara-gara lu juga. Waktu kan sempat kita ngobrolin komik olahraga ya. Dan sejak itu sampai sekarang itu gue udah mamam Haikyuu, ya kan, yang si siapa Volley, ya kan? Volley, ya. Aduh, kelihatan ya. Ya Volley. Terus gue udah selesai Yowamushi Pedal. Jujur belum kelar karena gue udah baca komiknya. Terus nonton di animenya tuh sama perasaan gue kayak baca Dragon Ball terus nonton film Dragon Ball-nya. Pace-nya lambat banget. Iya. Terus ada satu lagi tuh yang main basket tapi pakai Kuroko. Kuroko gue doyan. Karena biasa tapi ada jurus-jurusnya lah di situ. Agak hiperbola cuman masih oke, kayak break shot ya. Iya. Tapi ini kan sampai keluar cahaya apa segala macam. Tapi kalau memang ternyata kalau lu emang main basket atau lu main satu sport gitu, itu ada yang namanya misalnya ada cyclist high, basketball player high, ada runner high. Nanti kita akan ngomongin runner high itu ya. Yeah. Jadi ada satu momen di mana lu ngerasa lagi prima banget, semuanya enak gitu. Nah itu emang ada sih, cuman nggak lebay kayak Kuroko gitu. Nah, cuman kalau bisa kayak gitu. Ngomongin lebay, nah gue tuh termasuk yang sama kayak lo, termasuk yang suka juga dengan genre sport di anime atau di komik terutama ya. Tapi gue biasanya lebih kena atau lebih suka sama sport yang nggak terlalu baik tadi, nggak terlalu jurus-jurus kayak bola tuh gue lebih suka shoot gitu misalnya daripada Tsubasa. Sama. Terus kalau basket gue mungkin lebih ke Slam Dunk daripada Kuroko gitu. Slam Dunk jujur ya ampun banget, gue belum pernah nonton. Kalau Slam Dunk gue lebih menyarankan lu baca komiknya daripada nonton animenya sih, karena nonton animenya tuh nggak full sampai tamat gitu. Nah, oke. Ya, makanya gue lumayan suka Haikyuu karena dia masih agak tengah-tengah tuh. Maksudnya dia masih ada agak jurusnya, tapi bukan jurus yang tendangan ada di atas gawang lawan gitu, nggak sampai gitu. Iya. Terus yang harus tendang
setengah menit setengah episode sendiri dia flashback gitu, nggak gitu. Dulu tuh yang ada komik bola yang ketika mau nendang kakinya ditanam dikit tuh apa ya? Apa tuh ya? Ditanam biar pas dilepas dar pelintirannya tuh dapat gitu. Itu shoot apa Tsubasa ya? Gue komik bola tuh paling baca itu Fantasista, terus apa ya, Giant Killing gitu-gitu. Gue nggak tahu deh, gue nggak banyak juga sih. Nah, ngomongin anime yang ada di background kita ini adalah salah satu yang menurut gue sebenarnya ini bukan anime paling bagus olahraga yang pernah gue tonton sih. Ya. Tapi gue nggak tahu kenapa ini ada perasaan kayak feel good movie gitu loh, maksudnya karena mungkin gue jarang menemukan anime yang karakternya itu bukan high school. Ini high school apa college sih sebenarnya? College kan? College kan, oke. Kalau kayak Haikyuu kan high school gitu kan, Slam juga, Kuroko juga gitu. Nah ini tuh juga. Ini mungkin karena problem karakternya lebih relate kali ya, maksudnya lebih apa ya, lebih dewasa, lebih membumi gitu, maksudnya bukan yang gue harus memenangkan kejuaraan A gitu. Nah, ini beda menurut gue, beda yang paling mendasar si Run with the Wind ini sama yang lainnya, yang kompetisi lainnya lah, mau itu Kuroko atau segala macam, adalah persaingan antar tim itu tidak terlalu kuat di sini. Cuman yang berasa adalah memang benar diangkat dari awal, ini adalah between you and yourself gitu, lo dengan kemauan lo. Iya. Yang dibantuin sama teman di sekitar lo, itu yang diangkat di sini. Dan, bukan kayak, ayo kita harus lebih jago daripada tim itu atau tim itu, enggak. Dan kalau bilang ini anime sport pun, larinya itu baru episode 3. Bener. Episode awalnya kita ada lari, cuman kompetitifnya baru di 3 ya. Ya, dan kita juga diajak, gue sukanya adalah kita diajak untuk kenal per karakter yang ada 10 ini. Bener. Walaupun dari awal juga nggak dijelasin background-nya Haiji siapa, background-nya Kakeru siapa, background-nya Prince siapa, Musa siapa, Nico siapa gitu kan. Kita jadi lumayan sebenarnya kalau misalnya dibanding dengan anime sport yang lain, ini pace-nya lumayan pelan sih, maksudnya bukan yang kenceng gitu, maksudnya bukan yang harus ada klimaks di akhir gitu. Ada, tapi bukan klimaks yang seperti biasanya lu nonton atau baca di sport anime yang biasa gitu. Pelan tapi kerasa ya, satu itu. Yang kedua, formulasinya kayaknya dari berapa, 21 ya? 21 episode. 23 bukan? 23, dia tuh punya cerita panjang satu yang ada benang merahnya. Tapi di setiap episodenya itu ada satu cerita yang kelar. Jadi kayak nonton Friends. Ya. Tapi cliffhanger-nya tetap ada. Tetap. Itu adalah salah satu film yang series yang kayak nonton dikit lagi deh, terus kebablasan satu episode lagi. Model kayak gitu. Bahkan sebenarnya gue nonton ini gara-gara gue lihat tweet lo. Selama ini udah gue favoritin, cuman belum gue buka. Terus abis lu ngomong itu bagus, udah gue tonton. Bener suka, malah akhirnya gue duluan yang nyelesain daripada lu ya. Iya, lu duluan. Lu berapa lama sih selesai 23 episode itu? Seminggu lebih kali ya? Minggu lebih. Ya gue kayaknya 2 mingguan deh. Maksudnya ada hari yang nggak langsung gue tonton gitu. Ada hari yang gue binge 2-3 episode, terus ada yang skip 2-3 hari baru gue tonton lagi gitu. Jadi tapi mentok 6 episode lah. Dari 6 sampai 12 kalau nggak salah tuh. Gue inget banget nyimpen 13 karena lo bilang 13 itu terbaik. Ya, nanti kita ngomongin karakter dan episode terbaik yang mana ya. Nah, tapi mungkin kita akan cari garis besar dulu nih buat yang join di pembicaraan ini. Secara garis besar ini tentang apa sih, Chan? Tentang sebenarnya lebih ke anime tentang mimpinya si salah satu karakter utama yaitu Haiji untuk ikutan salah satu, nah Haiji mana tuh paling itu, untuk ikutan salah satu lomba lari namanya Hakone Eikiden.
Nah, jadi kayak maraton di Gunung Hakone gitu kan. Jadi mereka tuh perlu berapa dia 5 ya? 10 ya? 10 masing-masing 20 kilo kalau nggak salah. Iya, 10 orang untuk ada etapa, ada bagiannya lah gitu. Jadi itu maksudnya perjuangan si Haiji ini untuk menemukan 10 orang ini sebenarnya gitu, dan di episode pertama itu 9 orang itu udah kekumpul, tinggal dia nyari 1 orang yang menurut dia bisa melengkapi si tim ini supaya bisa ikutan si Hakone Ekiden gitu. Dan di sini cerita di setengah awal lebih mungkin ya, itu sebenarnya menceritakan bahwa ke 10 orang ini nggak semuanya doyan lari. Enggak, itu dia yang menarik itu, bukan semuanya atlet. Nggak semuanya atlet, dan yang paling penting lagi adalah semuanya nggak tahu kalau di rumah itu ternyata rumahnya gitu. Iya. Gitu. Nah, kos-kosan. Dan yang menarik dari 10 orang ini menurut gue ya, gue baru tahu ada Hakone sih 10 tim relay gitu kan, dari etapa 1 sampai etapa 10 di dalam 2 hari itu. Nah, dari 10 orang ini tadi gue udah bilang bahwa mereka nggak semua atlet, bisa dibilang 2 ya. 2. Ini boleh nggak sih 4 dong. 4 ya? 1 kan, si Haiji, Kakeru, Joji sama Jota. Oh iya, Joji sama Jota, sama yang perokok juga pernah. Oh iya, Niko juga. Ya, jadi kalau ngomongin, ini udah masuk ngomongin karakter paling nggak ya? Kalau dari 10 orang ini, yang di belakang lo yang paling gede itu kan si itu ya, siapa? Niko. Bukan. Yang paling depan, yang larinya paling kencang. Oh, itu Kakeru bukan? Kakeru ya. Kakeru itu adalah anggota ke-10. Ke-10. Ya kan? Ini Kakeru nih. Ini Kakeru. Ini Kakeru. Itu Haiji. Itu Haiji, ini Kakeru. Nah, jadi si Haiji adalah leadernya. Bener nggak ya? Haiji adalah leadernya, dia punya passionate, dia punya mimpi ke Hakone itu si Haiji. Ya. Dia mau banget naik Haiji. Ya. Alah. Dekat ngubur naik Haiji kan. Terus habis itu anggota yang kedua bisa dibilang lead role-nya itu Haiji sama Kakeru ya. Ya. Kakeru ini cukup unik. Kakeru itu dari awal gue memposisikan dia sebagai main lead sebenarnya. Okay. Cuman ini di film anime pertama yang gue lihat bahwa main karakter itu nyebelin. Kayak lu mau apa sih gitu loh. Lo jago lari tapi lo nggak mau lari gitu, yang kayak lo maunya apa? Kapan lo berubah menjadi bintang di series ini tuh kapan? Nah itu yang bikin menarik sih. Terus ada siapa lagi? Kalau Haiji ini anak semester 4 ya, kalau semester terakhir ya? Iya, semester terakhir. Rata-rata semester terakhir kan, Haiji, Musa terakhir. Niko paling tua kan? Ya. Si Haiji adalah tahun terakhir dan dia itu cedera kalau nggak salah. Iya. Cuman dia adalah istilahnya penyemangat dari satu tim ini semua, ya leader lah. Kalau di SNSD Teon. Iya. Terus habis itu ada si kembar. Si kembar ini bule apa enggak sih? Kayaknya emang Jepang kan suka bikin karakter yang rambut pirang gitu, tapi enggak sih. Jotaro sama Juji sama Josa ini kayaknya emang orang Jepang beneran aja gitu. Cuma Jotaro, Jojiro. Jojiro. Iya, Jepang. Iya, dua orang apa namanya, kembar ini yang sebenarnya pengen lari cuma karena pengen memikat cewek-cewek aja gitu kan. Dapat fans. Mereka berdua itu adalah aslinya pemain bola. Iya, atlet bola mereka. Ada atlet bola, terus habis itu dia mau lari karena dijanjiin sama si Haiji, kalau lu bisa lari, lu bisa terkenal, banyak cewek-cewek nyamperin. Iya. Ya kan? Terus ada satu lagi karakter Niko yang paling tua. Nah, ini gue suka nih. Dari 10 orang ini, dorongan mereka untuk lari itu berbeda-beda gitu. Ini udah mungkin udah soft spoiler sedikit kali ya. Tapi ini sih early 10 episode sih sebenarnya. Niko ini adalah yang paling tua, badannya paling overweight, paling besar badannya, dan dia perokok berat. Dia mantan atlet
karena dia disuruh berhenti lari kalau nggak salah ya, sama pelatihnya karena menurut pelatihnya badan dia itu lebih cocok untuk olah peluru. Iya, iya. Lempar lembing, entahlah apalah, tapi dia catatan larinya nggak bagus. Dia stres, dia merokok, terus kan alasan dia untuk lari di sini, ini mungkin sangat relate tadi lu bilang, ini sangat relate sama kita karena dia ingin berhenti merokok dan lebih sehat dan ingin punya badan yang kurus. Iya, relate dong sama banyak orang ya, relate sama banyak orang ya. Gue pingin lari, pingin kurus. Iya. Gue pingin lari karena gue baru berhenti ngerokok biar paru-paru itu relate banget. Relate. Terus tadi si kembar juga relate. Orang pingin terkenal karena pingin punya baca acara cewek gitu kan. Terus ada lagi siapa? Siapa? Yang ini African American satu orang Afrika. Musa. Musa ini satu-satunya luar ya, orang luar. asing. Dari orang asing Tanzania. Tanzania yang kuliah di Kansai apa? Kok Kansai? Di Kansai University, Kansai University. Dan yang menariknya adalah dia adalah major study-nya adalah Space and Engineering. Oh iya, baru tahu. Ya. Wah, gue baru tahu tuh. Jadi dia satu-satunya African American, tapi di sini dia tujuannya apa ya? Dia itu kejebak karena apa ya? Pokoknya gara-gara Haiji dihasut gitu. Pokoknya Haiji ini tukang hasut supaya akhirnya semuanya lari deh. Iya. Dia itu termasuk yang salah satu cepat turn in ikutan lari karena dia kalau nggak salah ngelihat dia kena stereotyping. Oh iya. Bahwa karena orang Afrika larinya atletik itu jago. Iya. Dan memang di anime ini juga diliatin kan, yang salah satu yang jago itu, yang lawan Kakeru itu, yang waktu eliminasi catatan buat catatan resmi itu kan lawan pelatih kan si orang Afrika itu kan. Bener. Dan lu kalau lari, lu pernah ikut, gue pernah ikutan Jakarta Marathon. Itu yang namanya orang Afrika, baru start itu di depan. Emang di semua lomba lari tuh orang Afrika udah paling depan lah. Orang mau videoin bisa naik motor, ini kudu naik mobil gitu. Kencang, ibaratnya seperti itulah. Dan di sini dia breaking bahwa stereotyping bahwa nggak semua orang Afrika itu jago lari. Iya. Gitu. Salah ya. Oke, terus ada yang kacamata, yang teknikal ya. Biasanya yang kacamata tuh paling jago teknis. Yuki di sini kalau kan ada yang orang banding-bandingin ya. Kalau di Haikyuu tuh yang pakai kacamata siapa sih? Oh, yang ini spiker yang tinggi itu kan, lupa gue siapa namanya. Spiker yang tinggi. Kalau di Kuroko tuh yang jago 3 point. Ya. It's all about teknik kalau yang nerd ini kan. Tapi di sini termasuk nerd nggak sih? Kenapa? Termasuk nerd nggak Yuki? Kalau nggak salah iya deh. Iya ya, nerd ya. Dia itu kalau nggak salah yang paling terakhir kan. Meyakinkan diri untuk ikut kan. Iya, dia emang paling relaktan untuk gue nggak mau ikutan, gue yang ikutan gitu, sampai akhirnya semuanya ikutan, ya udahlah gue ikutan lah. Iya. Dan dia ya benar, dia orangnya observer. Karena dia selalu merhatiin teman-temannya lari seperti apa, terus habis itu disuruh coba gayanya yang apa gitu. Kalau nggak salah ada beberapa episode yang begitu. Tapi dia kenceng enggak, cuman secara teknis ya dia bisa ngikutin. Yang gua nggak ngerti tuh yang satu. Siapa? Ada King. Yang kalau King cari pekerjaan. Ini menarik. King adalah perwakilan manusia biasa yang menganggap bahwa olahraga lari itu hanya untuk disempatkan, bukan untuk diseriusin. Nah, iya. Ya kan? Ada tuh teman-teman mungkin dari kita mungkin kayak ngapain lari, aku mendingan cari kerja. Lari itu nggak ngasih lo makan. Lari itu nggak masuk CV lo, percuma gitu segala macam. Cuman di sini di sisi yang diangkat dari sini adalah yang gua tarik adalah menurut gua karakter King ini menunjukkan bahwa yang namanya percaya diri itu penting. Ya kan? Ketika lo achieve sesuatu, walaupun itu bukan di bidang pekerjaan, kayak misalnya latihan, lo bisa mecahin rekor diri sendiri, lo bisa ikut maraton, persiapan, hakone, segala macam, kita lo bisa finish, itu akan mengangkat percaya diri lo yang secara nggak langsung akan keluar untuk mencari pekerjaan, kurang lebih seperti itulah. Iya, betul. Ini yang diangkat sisi itu gitu, sekompleks itu. Terus abis itu, yang ini yang demam, Chan.
Soji. Soji itu gua nggak tahu. Itu menurut gua karakter paling lemah. Tapi dia kayak kalau nggak salah di animenya dia adalah pertama yang direkrut si Haiji kan untuk jadi tapi Soji lumayan terdapat. Mungkin karena background-nya nggak terlalu gimana-gimana, jadi pas di episode akhir-akhir tuh Sojinya yang jadi kayak fokus di dia. Iya, benar-benar. Soji itu kalau gua ngeliat pas lihat balik itu kayak Soji itu adalah bayangannya si Haiji. Dia ngebantuin Haiji untuk nyatanin teman-temannya supaya nyaman untuk lari. Contohnya, dia bawa mereka ke toko sepatu. Nah, dia nyaranin dia pakai baju yang nyaman, bangun lebih pagi, kayak gitu-gitulah. Cuman baru bener-bener menohok ketika di terakhir ya. Iya. Terus abis itu, yang paling seru adalah Prince. Prince ini, mana Prince tuh ada nih. Prince ini adalah siapa nama aslinya? Akane Kashiwazaki. Ini adalah salah satu, kasihan sih menurut gua. Dia terpaksa ikutan lari. Dia itu apa sih namanya penggemar manga. Penggemar manga. Di kamar tuh bisa lihat manga semua gitu kan. Jadi semua manga cuma satu spot buat tidur. Iya. Dan buku-bukunya nggak boleh dipinjam siapapun. Nggak boleh dipegang, nggak boleh diberantakin. Pokoknya kalau pinjam lu tanya aja sama gua. Dia ahli soal manga. Ibaratnya kalau dia ikutan Geeks Next Door, dia jadi sumbernya kayak. Iya, dia narasumber yang paling ini dia. Dia itu terjebak di satu kamar, diajakin Haiji lari, terus diancam. Karena ini adalah asrama track and field team. Iya. Jadi semua yang tinggal di track and field team ini, track and field asrama ini harus ikutan lari. Yeah. Kalau nggak lari, nggak harus keluar dari tim. Nah, ketika dengar keluar dari rumah itu berarti dia harus ngangkat semua koleksinya keluar dari asrama itu harus nyewa, keluar duit segala macam. Yeah. Akhirnya dia ikutan lari. Dan Prince ini pasti banyak yang setuju. Ini adalah kita waktu baru awal-awal nyobain lari. Nggak punya form, nggak tahu teknik, lari juga kepaksa. Kayak lu misalnya lari sama teman-teman lu yang paling newbie, lari masih pakai celana jeans. Beberapa episode dia nyanyi lari pakai celana jeans. Iya, sampai dia sebelum ke lomba yang mencatat waktu resmi itu kan. Time trial, iya. Dan dia larinya tuh paling unik. Jadi gini, kayak T-Rex lari gitu. Dan itu bukan lari sih, itu kayak dragging himself around gitu, tapi ditemenin sama si Haiji. Ya kan, Haiji ini emang leader dan tokoh yang mendorong banget sih. Sampai akhirnya pelan-pelan dia diarahin untuk lari yang benar. Iya. Ya. Intinya di sini semua tidak ada paksaan kecuali Prince ya. Semua tuh merasa kayak solidaritas satu rumah, terus mereka mencoba untuk mencintai lari dari caranya masing-masing. Ya, itu ya. Yes. Wah. Nah, itu sih yang gue suka karakter situ sih. Yang makanya Haiji tuh kayak the glue that puts things together gitu kan. Together, yeah. Jadi kayak dia adalah tipe leader yang ngomong tapi nggak maksain. Pokoknya lu harus lari, lu harus bisa gitu. Enggak. Makanya kayak Prince. Tapi gitu loh. Kenapa? Termasuk kayak gitu. Gitu, tapi dengan cara dia yang nggak memaksa gitu, bukan yang diktatorship yang lu lari nggak, kalau nggak gue ngapain gitu, nggak. Makanya dia kayak sama Prince kan, dia Haji dia ayo Prince cepat gitu, maksudnya tetap konstan gitu sampai akhirnya cuma naik berapa detik sampai akhirnya nyampe yang episode berapa tuh ya, yang abis 13 kayaknya deh, yang tiba-tiba Haji sebagai patokan nih Sen ya, patokan aja nih, lari gua 5 kilo aja itu bisa ngabisin waktu 45 menit. Sebenarnya Prince itu bisa lari 5 kilo akhirnya mencatat 17 menit ya? Iya.
Itu udah uncanny sih. Maksudnya ketika si Prince udah 17 menit, ini bukan gua nih. Prince lebih jago dari gua nih. Gitu. Tapi ada stepnya. Semua tuh ada stepnya dan kelihatan lah. Gitu. Terus ngomongin episode kali ya. Oke. In the whole 23 episode, mana yang menurut lo paling berkesan deh? Agak sulit. Lu sendiri dulu deh, lu sendiri. Gue lagi inget. Gue tetap, mungkin paling pertama adalah episode waktu akhirnya, ini spoiler alert, tapi kalau misalnya belum nonton, lo nonton dulu, baru kesini lagi. 13 sih, yang gue bilang. Karena akhirnya Kakeru memantapkan diri untuk, ya udah gue ikut lari sama kalian. Itu 13 episode buat Kakeru yang keras kepala itu sampai akhirnya gue mau lari sama kalian. Iya. Jadi karena ini udah spoiler dilepas sedikit ya, Kakeru itu jago banget lari, ya. Saking jagonya sampai ninggalin orang di sekitarnya, bener ya? Iya. Ya. Tapi dia selalu dibilang soliter. Olahraga lari itu nggak bisa tim, dia tuh soliter. Jadi dia tuh nggak mau berteman karena tahu kalau teman-temannya pasti jauh lebih lambat dari dia. Dan di episode 13 itu adalah pembukaan di mana kayak, ya udah, gue lari sama kalian walaupun kalian lebih lambat dari saya, gitu ya. Iya. Dan di episode 13 itu dikasih tahu kenapa Kakeru sampai punya stance kayak gitu. Maksudnya sampai akhirnya dia 13 episode itu keras gitu. Di episode 13 baru ketahuan background-nya Kakeru, kenapa Kakeru begitu. Karena gue beneran sama kayak lo. Sepanjang 1 sampai 12 itu gue sebel sama Kakeru, sebel gue. Maunya apa sih gitu? Iya. Mana sih yang lead actor itu yang mana sih? Gitu. Si anjing sombong gitu, mungkin Haiji kayaknya lebih jago daripada lu, tapi gitu. Itu dia. Haiji itu kayak, ini anak jago tapi nggak sombong nih. Tapi enggak, ternyata masih jagoan Kakeru. Iya. Kalau gua, itu yang si Kakeru nonjok pelatih itu di... Iya, 13 itu kan? Oh iya, mungkin salah satu itu juga sih. Cuman ya satu itu salah satu favorit gue. Cuman yang kedua mungkin adalah ketika terakhir kali ya 21-22 kali. 21-22. Karena dari 18 sampai 23 itu kan sepanjang etapa itu kan ya pokoknya sepanjang etapa 10 episode terakhir ya. Nah. Atau enggak, yang 18 sampai 23 itu kan apa namanya? Masing-masing karakternya baru kayak dikasih tahu background-nya, dikasih tahu apa namanya kenapa dia sampai begini gitu, apa motivasinya dan lain-lain gitu kan. Iya benar-benar. Nah, ya itu pokoknya ketika si Hapone start ya, ketika mereka mereveal masing-masing karakter lebih dalam, lebih melengkapi, itu kayak selama sekian episode tuh gue nyadar kayak, oh semuanya ringan ya cerita ini ya, karakternya nggak ada yang terlalu kuat ya, cuma sebatas kayak, oh dia orangnya pemarah, dia orangnya baik, atau dia orangnya cuma segitu doang. Ternyata pas di episode terakhir tuh semua kayak didalemin dan dihabisin, kayak kayak ibaratnya lu udah kenal sama temen berapa lama, terus pas di hari itu dia curhat semuanya sama lo. Nah itu di episode terakhir itu menceritakan itu semua, terutama gue ngelihat ini bener-bener ngerasain yang namanya, kalau lu pernah ikut competitive running ya, ada yang namanya rasanya runner's high, gue bilang. Apa yang dirasain sama si Kakeru ketika dia bersinar tuh, lari telanjang. Itu yang namanya runner's high, ketika semua tuh kayak mendukung lo, angin mendukung, badan rasanya nggak capek, lu bisa lari sampai sejauh apapun, dan lu ngebut tapi nggak ada halangan, itu runner's high. Itu adalah yang didapat sama Kakeru. Ada, cuman pembayar di sini nggak berlebihan ya, dia nggak sampai mecahin rekor ini. Dia bisa ngejar orang, bisa ngejar siapa tuh yang pemegang rekor lama. Nah, terus ada juga tapi yang dihadapin sama orang lain ketika lari tuh, gue ngerasain banget pernah waktu lagi lari half marathon adalah, lu bisa gila sih, lu kayak ngomong sama diri sendiri kayak, lu ngapain sih ikutin beginian? Apaan sih? Lu maunya apa sih? Jadi bengong. Iya. Ada episode terakhir kan, woi bangun, woi.
Terus sampai harus diinin sama coachnya yang akhirnya berguna selama 16 episode awal kan. Si kakek-kakek tua itu, si Kamesenin Kampret tuh nggak punya andil Mau jadi apa-apa. bapak kos aja ya. Iya, bapak kos doang, pakai sarung pula kan. Terus habis itu di terakhir-terakhir barulah dia kelihatan tuh. Lu kalau mau ini terus kasih tahu strateginya. Ada orang yang suka dikasih data terus makin kenceng larinya. Ada orang yang dikasih, "Oi, bangun, bangun. Kalau lu emang suka lu lari," gitu kan. Iya. Sebenarnya kayak semua orang background larinya pengen jadi apapun, mereka punya blok masing-masing. Sampai ada yang sakit, ada yang bengong cuman gara-gara sepatah kan. Dia suka sama gue apa suka sama saudara gue sih? Iya. Nah, cerita kayak gitu seru gitu. Jadi nggak cuman kayak, wah kalah di belokan ini, kalah gue masih lebih kencang. Oh, Iya. lari gue salah. Dan sampai yang sakit pun, itu kayak gini, gue udah sejauh ini, kalau gue berhenti, teman-teman gue kecewa. It happens gitu loh. Iya. Itu real. Itu episode terakhir adalah favorit gue sih. Cuman nggak bisa nikmatin episode terakhir itu tanpa ngikutin dari 1 sampai sekian. Yes. Emang seperti tadi gue bilang si sport anime ini pace-nya bukan pace yang cepat gitu sampai 23, tapi ya itu slow pace, tapi kayak lo ya kayak lari lah, lo nikmatin dulu larinya gitu, ntar baru ada runners high-nya tuh di 18 sampai 23 itu gitu. Iya. Dan di sini bener-bener kayaknya yang buat bener-bener pelari deh. Mungkin ya. Karena soalnya sampai dibilangin lari itu bukan kenceng-kencengan, tapi lari itu kuat-kuatan kayak gitu loh. Iya. It's not about fast, it's about strong. Di strong runner, terus dia di situ dan satu yang kemarin lu tunjukin ke gue juga bahwa di sini untuk ini salah satu anime olahraga yang nunjukin satu gerakan yang benar tanpa harus beberin fakta gitu. Tapi pelan-pelan ngajarin ya kan, biasa tuh ada tuh tipe anime yang ngajarin lu kalau syuting mesti loncat segini dari berapa angle segala macam, beber bener-bener. Cuman di sini dijelasin gimana cara lari yang benar, tapi nggak secara eksplisit gitu. Secara implisit ya, secara implisit ya. Maksudnya nggak terus lu harus tegak, lu harus begini enggak. Tapi pelan-pelan. Ya itu si Prince tadi lah. Masa lu ngajarin cara lari yang benar, coba bayangin lu lagi megang komik gitu. Lu jangan ngeliat ke bawah dong, ngeliat ke depan. Ya, yang kayak pas Kakeru mainin Prince itu ya. Iya. Itu. Gua suka di situ sih. Maksudnya nggak ngajarin lah komik ini. Gitu. Kalau karakter lu suka siapa sih? Dari semua enggak, termasuk rival boleh deh. Sebenarnya gue kalau dari si tim 10 itu ya yang paling dekat sama gue Prince, karena gue mungkin termasuk komik, Nubi juga mau lari gitu gara-gara mungkin bukan terpaksa sih, gue lebih kayak nggak tahu, beberapa orang yang gue tanyain nonton anime ini adalah teman gue, terutama yang teman mantan kantor gue. Dia langsung beli sepatu lari. Gara-gara ini. Wow, sekuat itu ya. Sekuat itu gitu. Dan gue juga nonton Kuroko nggak pengen main basket. Gue nonton Haikyuu nggak pengen main volley. Makanya. Nonton nggak Tsubasa nggak pengen main bola. Cuman ini kayak, tapi musik gue pengen main sepeda sih. Tapi nggak kompetitif juga. Anime ini tuh buat gue kayak bukan pengen lari. Gue pengen lari biar kayak Kakeru, nggak. Gue pengen lari. Gue pengen ngerasain kalau apa bener yang dirasain Prince kayak gini, apa bener yang dirasain semua orang ini kayak gini gitu loh. Bener. Pokoknya ini mungkin salah satu anime di mana lu bisa menemukan perwakilan lu di dalam tokoh ini. Iya. Nah, karakter ini. Kalau gue lebih dekat ke Nico sih kayaknya ya. Bukan karena paling tua aja kan? Makasih. Ya mungkin satu karena itu, 2 overweight, 3 dulu kan gue ngerokok kan ya. Ya kan, jadi kayak ketika lu berolahraga hanya untuk lebih menjadi baik dari yang kemarin gitu, kayak gue nggak ngincer ini kok, gue nggak ngincer medal, gue nggak harus Hakone harus finish juara 1, dia nggak pernah ngomong gitu loh, Nico. Iya. Tapi dia mau
IL-nya dia Mount Hakone is the highest. Is the highest mountain apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya si Haiji selalu bikin kita harus menjadi yang nomor 1. Ya kan? Nomor 1 ini ternyata beda-beda buat masing-masing orang. Iya. Nah, Nico itu nomor 1-nya adalah kembali mencintai atletik, meninggalkan si nikotin, rokoknya, sama overweight-nya itu. Dia diam-diam ngurusin badan kan? Iya. Ya itu gue relate ke dia sih. Iya, menarik. Maunya Haiji tapi kayaknya enggak sih. Iya, gue coba bilang kalau gue ke Kakeru kayaknya enggak, gue nggak jago lari gitu kan. Kakeru tuh di sini siapa ya sekitaran kita ya, nggak ada juga sih. Kakeru di sini paling uncanny sih kayak. Iya, tipe Kakeru tuh kalau misalnya lo nonton hike ada. Kaget gue. Ada siapa ya karakter ceweknya satu tuh? Hana. Iya, Kakeru tuh kalau misalnya lo nonton Haikyuu gitu ya, dia sangat Kageyama sekali sih sebenarnya dari awal sampai tipe-tipe yang jago, terus nggak bisa bermain dengan tim gitu, tapi akhirnya luluh dan harus jadi satu jadi satu dengan tim gitu. Jadi makanya begitu pertama kali langsung gua nonton Run with the Wind, si Kakeru ini sangat Kageyama sekali kalau misalnya nonton Haikyuu. Iya, benar. Kageyama tuh yang bukan libero ya? Si tosernya yang temannya Hinata itu yang paling jago, lupa inget gua. Tapi kalau di Haikyuu gua paling suka si libero itu yang rambutnya hijau. Oh, oke. Iya. Dia jago tapi ya kayak masih mau di situ gara-gara ya masih mau aja gitu. Iya. Gue jago tapi bukan berarti gue harus jago sendiri gitu. Nah, balik lagi si Run with the Wind ini sebagai catatan bukan lanjutannya Gone with the Wind ya. Beda. Tua sekali Anda referensinya. Oh ya, perlu diingetin juga bahwa ini adalah salah satu anime yang karakter ceweknya kurang dari 5. Iya loh. Dan gue nggak begitu merhatiin karakter ceweknya selain Hana. Iya nggak? Iya. Makanya gue kurang dari 5 karena mungkin di situ tengah-tengah tuh masih ada ibunya siapa gitu masuk di situ. Teleponan. Ibunya yang kacamata ya kalau Yuki, salah ya. Ibunya Yuki. Itu 2 itu gitu. Masih ada gitu ceritanya. Iya, cuma 2 paling. Iya, paling adanya kebanyakan karakter ceweknya itu keluarganya dari 10 ini gitu kan. Iya, nggak ada yang pacarnya si itu. Pacar siapa? Pacarnya Soji. Oh, iya. Kan diputusin kan? Ya diputusin gara-gara Sojinya lebih konsentrasi bikin persiapan lari daripada aku mau konsen latihan lari dulu gitu. Kayak alasan anak SMA gitu. Tapi cewek cakep ya. Cakep loh. Padahal gue berharap kayak jadi salah satu itulah di situ kayak. Dia kan diceng-cengin, emang dia punya pacar. Emang Soji punya pacar. Padahal ada. Gitu. Nah, udah cuma itu. Apa karena yang gambar nggak bisa gambar cewek? Tapi yang sebenarnya yang gue baru lihat nih, yang bikin cerita Run with the Wind ini adalah cewek. Shion Miura namanya. Dia dan ini bukan adaptasi dari mana-mana. Bukan adaptasi sih. Maksudnya bukan anime doang, tapi pertamanya novel malah. Novel. Iya. Biasanya kan berangkat dari anime, dari manga ya. Iya. Jadi dari novel terus animenya juga ada. Terus animenya yang kita tonton di itu kan Netflix kan. Bisa nonton di Netflix. Terus ternyata ada live actionnya ya. Gue juga baru tahu dari tadi malah lu kasih tahu si linknya itu. Wah ada live actionnya. Makanya gue kan karena takut lupa mau ngomongin apa. Akhirnya kan gue background search dulu kan. Kita udah tahu mau ngomongin karakter dan episode segala macam. Gue lagi googling terus nongol apa With the Wind apa judulnya beda ya. Kalau nggak salah bukan Run with the Wind. Free with the Wind apa ya?
kalau nggak salah itu. Live action deh. Dia film, ya kan? Feel the Wind. Ya, dan di film, gue jadi penasaran pengen nonton Feel the Wind-nya sih ini. Karena kalau di sini endingnya si Haiji lari sambil pincang-pincang. Iya. Iya kan? Sementara di kartunnya nggak segitunya. Gitu. Tapi lumayan lah. Gitu. Dan yang sebenarnya yang gue sukain dari film ini, nggak tau, gue selalu suka sama sport atau anime atau manga yang karakternya atau jagoannya atau timnya itu nggak menang. Maksudnya? Ya kalau lo ngebahas itu ya. Nggak. Nah, kalau dari bener ini kan dari 10 tim maksimal gitu kan, mereka yang 10 gitu. Sama kayak Harlem Beat gitu. Harlem Beat mereka sudah sampai mau ke final, terus dia kalah sama siapa, akhirnya mereka ngelanjut gitu. Kuroko juga juara 2 kalau nggak salah. Kayak gitu-gitu. Nah itu nggak tahu, gue lebih suka yang begitu sih. Jadi menurut gue jadi biasanya yang anime yang atau komik yang begitu mereka lebih fokus ke karakter development-nya daripada gimana cerita mereka jadi juara. Gitu. Gue pada dasarnya suka semua cerita yang zero to hero. Awalnya bukan siapa-siapa, awalnya bego, terus ujungnya kayak jadi cakep. Terutama jagoan gue adalah si Golden Boy. Ya kan? Itu jelas banget message-nya adalah kalau lu bego, lu belajar, lu beruntung. Iya. Bengkyo aja ya. Nah, kalau si ini itu menariknya adalah zero to hero-nya ceritanya di sini tim isinya amatir semua, ya kan? Udah gitu kena gempur. Ada sosok ini juga sih, jangan lupa ada sosok yang si rambut merah itu yang bekas temennya Kakeru. Sasaki. Itu juga ngeselin, tapi untungnya keluarnya cuma sebentar. Kalau nggak sih udah pinta gebuk banget sih, gitu ya. Si Sasaki ini emang nyebelin dan dia itu ngebakar semua teman-temannya juga. Nah, mereka nggak menang, cuman mereka juara, itu sih. Iya. Iya nggak? Mereka nggak menang, tapi mereka juara. Terbalik kali, mereka nggak juara, tapi mereka menang. Nah, iya benar. Mereka nggak juara, tapi mereka menang. Iya, benar. Ya, jadi di Hakone itu dia posisi 10 ya, terakhir ya, Mas? 10. Posisi 10, tapi yang di sini highlight menangnya adalah ya masing-masing ternyata bisa jauh lebih baik ketika kita ketemu di episode 1. Iya. Ya makanya yang 23 episode ini jadi kita kayak kenalan sama 10 orang ini secara mendalam dan secara akhirnya tahu motivasi masing-masing sampai ngelihat perkembangan mereka dari paling kelihatan Prince sih sebenarnya sih. Dari yang larinya kayak T-Rex tadi sampai formnya benar gitu. Terus segala macamnya benar dan mereka terakhir sampai dia bilang gue nggak mau lahir lagi gitu kan. Padahal Iya benar. Udah ampun ngapa sih gue masih lari. Dia tuh termasuk sebenarnya paling punya pendirian di antara yang lain. Iya. Kalau King tuh masih cepet belok lah. Tapi kalau si Prince tuh kayak oke, gue lakuin cuman sejauh ini gue ngelakuin karena diri gue sendiri. Iya. Tahu aja. Gitu. Iya. Ya itu zero to hero tapi nggak hero banget lah. Gitu. Nah, menarik. Apaan? Apa? Kenapa? Apa lagi, Nir? Kayaknya udah ya. Ada yang pengen ngomong lagi nggak tentang Run with the Wind ini? Run with the Wind kalau dibandingin sama yang lain, Shan, sebelum nonton Run with the Wind, lu nonton apa dulu? Dari yang ada di Netflix deh. Kalau dari Netflix sebenarnya karena ini si anime ini yang bikin adalah nama PH-nya itu Production IG, studionya yang bikin namanya Production IG. Gue saranin lu sih nonton Haikyuu sih, karena sama-sama Production IG itu adalah studio yang terkenal membuat gerakan
si animenya itu jadi terkesan real dan halus banget gitu. Dan terlihat di ini kan, terlihat di larinya Kakeru, larinya semua itu kayak nggak terlalu merasa anime banget gitu. Iya, iya. Iya. Dan gambarnya juga bagus. Gambarnya bagus. Pas lah, dan efek-efeknya juga nggak lebay. Iya. Efek cuma Kakeru doang kan, sisanya nggak ada paling. Iya ya, Kakeru doang yang tiba-tiba telanjang ya. Nah, cuman tadi menarik tuh ada yang nge-tweet tuh, ada yang suruh ngebahas soal di episode terakhir Kakeru dan Haiji. Kakeru dan Haiji ship gitu ya, ya kan. Jadi pas terakhir, ini spoiler banget sih. Terakhir itu yang nungguin di finish line adalah si Kakeru. Haiji itu sprint for the last stretch itu semua sebenarnya, tapi Kakeru paling depan kan. Ya, ke pelukannya Kakeru. Okay. Ya, apapun interpretasinya ya. Jadi lo akan dipilih ada 2 opsi nih menurut gua nih. Ya, apakah lo mengiyakan ship-nya Haiji dan Kakeru bahwa mereka adalah pasangan pelari ya. Atau soalnya gini, ketika lu bahas kayak gitu terus lu bilang kan dari awal episode juga gitu kok gitu kan ya. Iya. Ya kan? Ya terus gue perjelas tuh episode 1 Haiji nanya ke Kakeru, "Do you like running?" Yes. Ya kan? Selama 23 episode Kakeru nyari tahu kenapa sih dia masih suka lari. Dan di episode 3 kejawab, dia suka lari karena Haiji. Aduh, gue bilang mixed feeling jadinya gitu. Iya. Cuman ya udahlah ya, pokoknya leave it there. Pertemanan ini ibarat ini adalah manganya pertemanan sehat. ketika lo punya teman yang mensupport lo untuk jauh lebih baik daripada yang sekarang. Yes. Itu sih inti dari Run with the Wind. Gue rasa sebenarnya kalau misalnya mau diganti pun olahraganya bisa gitu. Tapi kayaknya memang mungkin lari paling menggambarkan dan paling bisa menjabarkan. Nggak bisa Shan. Karena olahraga lari itu hitungannya cuma 1, waktu. Oh iya sih benar. Ketika lo ngomongin basket, lo ada macam-macam, lo ada 3 point, lo ada defense, lo ada dribble, lo jago gocek, lo jago passing, benar. Iya. Terus di volley juga begitu, di bola ada striker, ada back, ada defense, ada midfield. Tapi kalau lari itu cuma 1, waktu udah. Ya. Semua sekarang tinggal masalah ego aja. Lo mau semuanya kayak robot di sejago Kakeru atau semuanya battling sama masalahnya masing-masing. Iya. Yes, betul. Itu yang unik dari lari sih ternyata ya. Lari ternyata menarik juga ya kalau dibikin filsafat gini. karena jujur aja sebelum nonton ini gitu, gua masih menanyakan buat teman-teman gue yang lari gitu, ngapain sih lu gitu? Maksudnya yang iya sehat iya gitu, tapi lu ngapain nge-push diri lu segitu? Ya kayak Prince lah, gue beneran kayak Prince yang ngapain sih gitu? Ngapain buat capek gitu? Tapi begitu gue nonton 23 episode ini, itu gitu. Maksudnya itunya tuh bisa berinterpretasi beda-beda buat setiap orang ya gitu. Maksudnya yang oh gitu. Sekarang baru ngerti kalau selama ini orang ngomong, ya udah lu lari, lu nggak harus buat lomba kok. Nah mungkin beda ya ketika ada temen lu yang lari untuk ikut maraton. Gue punya beberapa teman, terutama Fajar Alexa lah ya. Fajar Alexa itu lari itu udah menurut dia udah terapi karena ada satu hal di hidupnya yang dia sedih banget gitu. Terus dia menemukan lari sebagai salah satu terapi untuk dia. Sampai sekarang dia ikut maraton, dia ikut triathlon, dia ikut Ironman. Drive-nya tuh adalah untuk menjadi stronger kalau dia itu. Tapi ada kalau di umuran nggak umuran gua sih, Fajar juga umuran kita ya. Lebih kayak ya udah gerak aja, gua nggak mau gendut, gua nggak mau males aja gitu. Ada juga. Jadi untuk lari
baru ngerti kenapa orang bilang ya udah lari aja kan lu dapet sehatnya, ngerti nggak ngerti, lu nggak harus ikut lomba, cuman ketika udah mulai lari ntar lu mulai ngerasa cobain sekali kompetitif ikut yang 5 kilo fun running ya, fun walking apalah gitu, itu akhirnya mengerti ada itu gitu. Iya, makanya begitu ini gue nggak tahu, ini lagi zaman COVID gitu, gue nggak tahu akan ada lomba lari kapan atau half marathon atau 5 meter 10 meter kapan lagi, tapi ya, mungkin ya kalau misalnya ada gitu, gue penasaran mau ikut 5 atau 10 kilo deh. 5. Gua dragging Desi ya. Desi tuh nggak pernah lari. Dia lari seadanya ya. Gua pernah half marathon selesai dalam 3,5 jam. Yaitu udah 4 jam di cut off gitu. Gue 3,5 jam udah struggling banget. Desi lari sama gua. Ketika ada temennya itu lebih enak satu. Yang kedua kita run for donut karena waktu itu kan Jeko 5K ya. Itu gara-gara gini, lagi ngantri Jeko, kalau ikut daftar lari dapat donat gratis, daftar yuk. Jadi gara-gara donat gratis gitu. Ya mungkin. Tapi bisa. Mungkin start kalau misalnya ada entah kapan gitu ya, 5 kilo kayaknya gue pengen coba deh. Cukup. Ayla aja pernah 1 kilo. Mungkin gitu. Lari. Gue ajak anak lo gitu, ikutan yang color run, segala macam. Iya sih. Iya. Ayla waktu itu ikutan elektroran yang malam-malam yang nyala-nyala tuh, kan 5 kilo. 800 meter pertama dia lari. Sisanya gue gendong. Tapi ya itu menyenangkan. Iya. Iya gitu sih maksudnya. Gue makanya mungkin gue balik lagi ke awal, mungkin ini bukan anime sport terbaik yang pernah gue tonton gitu, tapi ini adalah anime sport yang paling mungkin bukan yang paling kena, yang mengena buat gue sampai gue penasaran sama si olahraganya itu gitu maksudnya. Iya. Karena lari itu kan sepele ya kayaknya ya. Iya, makanya. Lari itu bukan olahraga yang menarik untuk dibikin manga gitu. Apa konfliknya gitu? Ternyata ada. Buat teman-teman nonton Run with the Wind. Run with the Wind ada di Netflix. Saran gue sih 3 episode lah. Karena sampai masih cepet kan? Cepet kok, cuma 30-25 menit kan kalau nggak salah. Standar Jepang lah ya, 24-25 menit ya. Sisanya nyanyi. Ya, udah. Makan siang lo nonton gitu kan, lumayan lah. Siap. Thank you, Der. Sudah. Sama. Bye. Bye.